Dewi Amanda, perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pencatatan investasi pada perusahaan anak. Pemilikan saham-saham oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antara cara-cara yang paling sering dijumpai adalah pembelian langsung atau tunai, pertukaran dengan kekayaan atau aktiva lainnya, atau pertukaran dengan surat-surat berharga. Dalam hal saham-saham diperoleh dengan jalan membeli secara tunai, investasi tersebut dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu sebesar jumlah yang diperlukan atau dikeluarkan untuk memperoleh saham-saham tersebut. Contoh 1. PTX bertempat kedudukan di Yogyakarta, bermaksud untuk membuka sebuah kantor cabang di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2005. Untuk maksud tersebut, PTX telah mengirimkan uang tunai dan barang dagangannya masing-masing sebesar 100.000 dan 400.000. Berikut ini neraca PTX dan kantor cabang Jakarta sesaat setelah terjadinya transaksi tersebut. Ini merupakan jurnal neraca dari kantor pusat Yogyakarta. Aktiva terdiri dari kas sebesar 200.000, piutang dagang sebesar 400.000, persediaan barang dagangan sebesar 1.500.000, kantor cabang Jakarta sebesar 500.000, aktiva tetap atau nilai buku sebesar 2.400.000. Jadi jumlah aktiva sebesar 5 juta. Lalu kewajiban dan ekuitas terdiri dari utang dagang sebesar 300.000, modal saham sebesar 3 juta, agio saham sebesar 1 juta, laba yang ditahan sebesar 700.000. Jadi totalnya 4.700.000, jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar 5 juta. Lalu PTX kantor cabang Jakarta neraca per 1 Januari 2005, aktiva terdiri dari kas sebesar 100.000, persediaan barang dagangan sebesar 400.000, jumlah aktiva 500.000. Lalu kewajiban dan ekuitas terdiri dari kantor pusat 500.000, jumlah dan kewajiban ekuitas sebesar 500.000. PTX dan kantor cabangnya. Daftar lajur untuk penyusutan neraca gabungan per 1 Januari 2005 bisa dilihat di gambar. PTX neraca gabungan kantor pusat dan cabang per 1 Januari 2005. Aktiva lancar, kas 300.000, piutang dagang 400.000, persediaan barang 1.900.000, jumlah aktiva lancar 2.600.000, aktiva tetap 2.400.000, totalnya aktiva 5 juta. Kewajiban dan ekuitas. Kewajiban utang dagang 300.000, ekuitasnya ada modal saham 3 juta, agio saham 1 juta, laba yang ditahan 700.000, totalnya 4.700.000, jumlah kewajiban dan ekuitas 5 juta. Contoh soal penyusunan neraca konsolidasi apabila saham-saham perusahaan anak dibeli dengan harga di atas nilai bukunya. Perusahaan anak tersebut dalam keadaan surplus. Berikut ini adalah saldo rekening-rekening dari PT A dan PT B per tanggal 1 Januari 2001. Pada posisi keuangan tersebut, PT A membeli secara tunai 75 lembar saham-saham PT B dari pemegang sahamnya dengan harga 10.000 per lembar. Perhitungannya seperti ini. Nilai buku saham PT B per 1 Januari 2001 terdiri nominal saham 100 lembar 750.000, laba ditahan 150.000. Nilai bukunya dalam 100 lembar tersebut totalnya 900.000. Nilai buku 75 lembar. 75 per 100 dikali 900.000 hasilnya 675.000. Harga beli saham 75 dikalikan 10.000 hasilnya 750.000. Selisih lebih harga perolehan di atas
Nilai buku sahamnya yaitu 75.000. Jumlah tersebut dapat pula dihitung dengan cara sebagai berikut. Nilai buku per lembar saham pada tanggal 1 Januari 2001 sama dengan 900.000 dibagi 100, hasilnya 9.000. Harga beli per lembar saham 10.000. Selisih lebih harga perolehan per lembar 1.000. Untuk 75 lembar saham yang dibeli, jumlah selisih lebih harga perolehan di atas yaitu 75 dikali 1.000 sama dengan 75.000. PTA dan perusahaan anaknya PTB. Daftar lajur penyusunan neraca konsolidasi bisa dilihat di gambar di samping. Adapun PTA dan perusahaan anaknya PTB neraca konsolidasi per 1 Januari 2001 aktiva kas 100.000, piutang dagang 350.000, persediaan barang dagangan 550.000, aktiva tetap 1.750.000 dan selisih lebih HP di atas NB saham PTB 75.000 sama dengan jumlah aktivanya 2.885.000. Kewajiban dan ekuitas. Utang dagang 350.000. Hak-hak pemegang saham minoritas. Modal saham 25 lembar Rp187.500. Laba ditahan Rp37.500 sama dengan Rp225.000. Sedangkan perusahaan induk modal saham 200 lembar 2 juta, laba ditahan 250.000 sama dengan 250.000 tambah 225.000 tambah 2.250.000 sama dengan 2.475.000 ditambah dengan utang dagang 350.000 sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas adalah 2.825.000. Contoh soal penyusunan neraca konsolidasi apabila saham-saham perusahaan anak dibeli dengan harga di bawah nilai bukunya atau perusahaan anak dalam keadaan defisit. Apabila pada contoh tersebut, transaksi pembelian saham-saham PTB oleh PTA terjadi pada saat posisi hak-hak para pemegang saham PTB sebesar Rp900.000, terdiri dari modal saham Rp1 juta dan saldo defisit sebesar Rp100.000 dan kemudian disusun neraca konsolidasi pada tanggal yang sama, maka jurnal eliminasi yang diperlukan adalah modal saham PTB pada debit sebesar Rp750.000, investasi saham-saham PTB pada kredit sebesar Rp600.000, selisih lebih NP di atas HP saham PTB pada kredit sebesar Rp75.000, defisit PTB pada kredit sebesar Rp75.000. Ini adalah daftar lajur untuk penyusunan neraca konsolidasi PTA dan perusahaan anaknya PTB. Per 1 Januari 2001, akun aktiva pada PTA totalnya sebesar Rp2.500.000. Akun kredit pada PTA totalnya sebesar Rp2.500.000. Akun aktiva pada PTB totalnya sebesar Rp1 juta. Akun kredit pada PTB totalnya sebesar Rp1 juta. Eliminasi pada debit totalnya sebesar Rp825.000. Eliminasi pada kredit totalnya sebesar Rp825.000. Neraca konsolidasi pada debit totalnya sebesar Rp2.925.000. Neraca konsolidasi pada kredit totalnya Rp2.925.000. Neraca konsolidasi per 1 Januari 2001
PT A dan perusahaan anaknya PT B. Kas 250.000, piutang dagang 350.000, persediaan barang dagang 550.000, aktiva tetap 1.750.000, jumlah aktiva 2.900.000. Kewajiban dan ekuitas, utang dagang 350.000, selisih lebih NB di atas HP saham PTB 75.000, jumlah kewajiban 425.000. Hak-hak pemegang saham minoritas, modal saham 250.000, defisit 25.000, jumlah 225.000. Perusahaan induk, modal saham 2 juta, laba ditahan 250.000, jumlah 2.250.000, total 2.475.000, jumlah kewajiban dan ekuitas 2.900.000. Laporan keuangan konsolidasi. Kondisi 1. PT Anjasmara membeli 1.000 lembar saham PT Penanggungan pada tanggal 2 Januari 2000 di pasar modal dengan harga sama dengan nilai bukunya yaitu 200.000 per lembar. Kekayaan bersih, hutang-hutang, dan ekuitas PT Penanggungan sebagai berikut. Aktiva 250 juta, hutang-hutang 50 juta, modal saham 150 juta, laba ditahannya 50 juta, sama dengan 200 juta. Hak-hak para pemegang saham PT Anjasmara adalah sebagai berikut. Macam-macam aktiva 350 juta, macam-macam hutang 25 juta, hak-hak pemegang saham, modal saham 250 lembar 375 juta, laba ditahan 150 juta, sama dengan 525 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Safira Sandria dari akuntansi F 2017. Di sini saya akan menyampaikan lanjutan dari penjelasan rekan saya, yaitu laporan keuangan konsolidasi. Di sini saya bagian jawaban dari soal 1 sampai 3. Untuk jawaban dari soal 1 yaitu yang pertama, diketahui rekening-rekening neraca dari PT Sinta dan PT Anugrah. Yang pertama, aktiva. Aktiva ini dibagi menjadi 2, aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Untuk aktiva lancar yaitu kas dan setara kas, PT Sinta 150 juta, PT Anugrah 50 juta. Yang kedua, piutang usaha, PT Sinta 25 juta, PT Anugrah 10 juta. Yang ketiga, persediaan bahan baku, PT Sinta 40 juta, PT Anugrah 15 juta. Yang keempat, persediaan barang dalam proses, PT Sinta 35 juta, PT Anugrah 10 juta. Yang kelima, persediaan barang jadi, PT Sinta 21 juta dan PT Anugrah 16 juta. Yang kedua yaitu aktiva tidak lancar. Yang pertama, tanah, PT Sinta 200 juta, PT Anugrah 100 juta. Yang kedua, bangunan, PT Sinta 175 juta, PT Anugrah 120 juta. Yang ketiga, akumulasi depresiasi bangunan, yaitu PT Sinta 45 juta, PT Anugrah 25 juta. Yang keempat, mesin, PT Sinta 110 juta, PT Anugrah 75 juta. Yang kelima, akumulasi depresiasi mesin, PT Sinta 28 juta, PT Anugrah 12 juta. Yang selanjutnya, kendaraan, PT Sinta 80 juta, PT Anugrah 40 juta. Akumulasi depresiasi kendaraan, PT Sinta 15 juta, PT Anugrah 8 juta. Inventaris, PT Sinta 10 juta, PT Anugrah 5 juta. Akumulasi depresiasi inventaris, PT Sinta 3 juta dan PT Anugrah 1 juta 500. Jadi jumlah aktiva dari PT Sinta yaitu 755 juta dan PT Anugrah 394.500 juta. Selanjutnya, dari akun aktiva kita akan lanjut ke akun kewajiban dan ekuitas. Yang pertama, hutang usaha PT Sinta 55 juta dan PT Anugrah 94.500 juta. Yang kedua, modal saham. Untuk PT Sinta 2.000 lembar dikali 200.000 jadi 400 juta. Untuk PT Anugrah 1.000 lembar dikali 100.000 jadi 100 juta. Laba ditahan
300 juta, PT Anugrah 200 juta. Jumlah kewajiban dan ekuitas PT Sinta 755 juta dan PT Anugrah 394.500 juta. Jadi jumlah kewajiban dan ekuitas itu sama dengan jumlah aktiva yang sudah saya jelaskan tadi. Sehingga PT Sinta membeli secara tunai 800 lembar saham PT Anugrah dengan harga 310.000 per lembar. Soal kedua, misal perusahaan anak defisit dan hak-hak pemegang saham PT Anugrah sebesar 300 juta. Sehingga modal saham 1000 lembar dikali 310.000. Dari mana 1000 lembar? Dari modal saham PT Anugrah 1000 lembar dikali 310, karena harga dari PT Anugrah per lembarnya yaitu 310.000, sehingga hasilnya 310 juta rupiah. Yang kedua, defisitnya yaitu 10 juta, sehingga kita kurangi jumlah hak pemegang saham yaitu 300 juta rupiah. Untuk soal selanjutnya yang terakhir yaitu neraca PT RIP dan PT Santoso 1 Desember 2003, yakni tanggal pemilikan PT saham PT Santoso dan pemegang sahamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akun aktif kas PT RIP 105.000, PT Santoso 50.000. Piutang dagang PT RIP 180.000, PT Santoso 110.000. Persediaan PT RIP 250.000, PT Santoso 225.000. Tanah, mesin dan peralatan PT RIP 600.000, PT Santoso 260.000. Investasi dalam saham PT RIP 320.000, PT Santoso tidak diketahui. Jadi jumlah aktiva PT RIP 1.455.000, PT Santoso 645.000. Untuk akun yang kedua yaitu kewajiban dan ekuitas. Yang pertama, hutang dagang PT RIP 155.000, PT Santoso 65.000. Hutang obligasi PT RIP tidak diketahui, PT Santoso 200.000. Modal saham PT RIP 1 juta, PT Santoso 480.000. Akio modal saham PT RIP 200.000, PT Santoso 80.000. Laba yang ditahan defisit PT RIP 100.000, PT Santoso 180.000. Jadi jumlah kewajiban dan ekuitas PT RIP 1.455.000, PT Santoso 645.000. Jadi jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban dan ekuitas sama-sama dengan nilai yang sama. Selanjutnya, saham PT Santoso mempunyai nilai yang ditetapkan 30 per lembar. PT RIP memperoleh 12.800 lembar dengan harga 25 per lembar. Diminta susunlah kertas kerja konsolidasi dan neraca konsolidasi per 1 Desember 2003. PT Karya Berdikari yang berkedudukan di Surabaya akan membuka kantor cabangnya di Pasuruan pada tanggal 1 Maret 2008. Untuk masuk tersebut, PT Karya Berdikari telah mengirim uang tunai 200.000, persediaan barang dagang 500.000, komputer 3 juta. Sehingga jawabannya yaitu yang pertama, PT Karya Berdikari kantor pusat Surabaya Neraca per 1 Maret 2008. Aktiva kas 300.000, piutang dagang 1 juta, persediaan barang dagang 2 juta, kantor cabang 3.700.000, aktiva tetap nilai bagus 10 juta. Jadi jumlah aktiva yaitu 17 juta untuk kewajiban dan ekuitas, utang dagang 2 juta, modal saham 10 juta dan laba ditahan 5 juta. Jadi jumlah kewajiban dan ekuitas yaitu 17 juta. Sehingga neraca aktiva dan neraca kewajiban ekuitas ini dengan nilai yang sama untuk kantor pusat Surabaya. Yang kedua yaitu PT Karya Berdikari kantor pusat Pasuruan, neraca per 1 Maret 2008 untuk aktiva kas 200.000, persediaan barang dagang 500.000, peralatan 3 juta, sehingga jumlah aktiva 3.700.000 rupiah. Untuk akun kewajiban dan ekuitas yang pertama, kantor pusat 3.700.000, sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas
3.700.000. Untuk akun aktiva dan kewajiban ekuitas dengan nilai yang sama untuk neraca kantor pusat tersebut. Terima kasih untuk laporan dari saya soal 1-3. Untuk laporan konsolidasi, mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.